Kisah akan berfokus pada seorang penjaga malam di sebuah hotel bernama Bart, di mana dia mengidap sindrom Asperger atau lebih dikenal dengan penyakit autis, di mana dirinya secara diam-diam menaruh beberapa kamera di sebuah kamar dan memperhatikan tingkah laku para tamu. Sindrom Asperger sendiri merupakan gangguan pada sistem syaraf yang mempengaruhi kemampuan seseorang dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain, sehingga dengan cara ini Bart berharap bisa memahami interaksi antar manusia agar kondisinya bisa sedikit membaik. Hingga suatu malam ada seorang wanita yang memesan kamar di mana Bart langsung memperhatikannya dari sebuah laptop untuk kemudian Bart melanjutkan menonton dari rumahnya. Dan alangkah terkejutnya Bart ketika melihat ada seorang pria yang merupakan suami dari si wanita di mana mereka terlibat pertengkaran hingga saat Bart melihat sebuah pistol, Bart pun langsung kembali menuju ke hotel. Oh God, oh God, oh God. It's okay, it's okay, it's okay, it's okay. Dan ya, wanita tersebut ditemukan sudah tewas sehingga Bart dengan cepat mencoba untuk mengambil memory card di beberapa bagian kameranya. Namun saat ada orang lain yang masuk, Bart pun terkejut sehingga tak sengaja menjatuhkan satu memory card dari kameranya yang lain. Bart pun ditemui oleh seorang polisi bernama Samsul yang jadi pemilik bengkel di film John Wick, masih ingat kan? Di mana beliau mengajukan beberapa pertanyaan tentang kenapa dia bisa berada di sana, namun setelah mengetahui kondisi Bart, dia pun melepaskannya. Akibat kejadian tersebut, Bart pun dimutasi dari hotel bintang 5 ke sebuah hotel kecil dekat rumahnya dan dia tidak masalah dengan hal itu. Malam pertama di hotel baru, Bart kedatangan seorang tamu cantik bernama Andrea. Ini orangnya yang jadi pemain cewek di film Knock Knock tuh, yang si John Wick juga ada di situ, Keanu Reeves. Ini dia pernah tidak berbusana. Waduh. Anjing jadi lupa tuh kan. Di mana Andrea nampak sangat baik dan terlihat humble kepada Bart. Dan esoknya Bart kembali bertemu dengan Andrea di sebuah minimarket di mana dia nampak memiliki sedikit ketertarikan kepadanya. Dan jika dilihat dari wajahnya, Andrea pasti masih berwarna pink. Apanya? Okay, bye. Saat pulang, Bart pun berniat untuk melihat rekaman malam itu, namun seketika dia terkejut saat melihat satu memory cardnya tidak ada karena dia tak sengaja menjatuhkannya pada malam itu. Saat Samsul dan beberapa penyidik memeriksa kamar, dia pun menemukan sebuah memory card tergeletak di sana. Samsul pun menemui suami dari si wanita yang mana seperti kita tahu, suaminya inilah pelaku dari pembunuhan tersebut. Dan saat melihat rekaman video tersebut dari memory card yang ditemukannya, dia pun lega karena rekaman tersebut hanya memperlihatkan bagian bawah atau kaki mereka pada malam itu. Turn it off, please. Singkat cerita, malam pun tiba. Bart terlihat sudah berada di tempat kerjanya di mana Andrea terlihat sangat lelah karena kurang mendapat pemasukan dari gadunnya. Dan saat sudah berada di kamar, Bart pun terus memperhatikannya. Tak lama Andrea pun menemui Bart untuk meminta Bart menemaninya. Namun tidak seperti saya yang akan langsung menggabruknya, Bart nampak masih malu-malu walaupun Andrea terlihat sedikit menggodanya. I'll be outside if you want some company. Setelah itu Andrea pun berenang di kolam hotel dengan tanpa busana atas, di mana Bart tiba-tiba sudah ada di sana untuk memberikannya sepucuk handuk. Sepucuk handuk, sebuah handuk. What are you doing? You can just turn around. Dari situ mereka berdua pun mengobrol di mana Bart ingin mempraktikkan hal yang sering dilihatnya, yaitu mencium seorang perempuan, di mana Bart nampak merasa bersalah atas hal itu. Namun Andrea yang baik hati justru membimbingnya dan cukup pengertian dengan hal itu. Aduh, pengen dong. Bart yang baru pertama kali merasakan jatuh cinta pun langsung pergi ke butik untuk memesan sebuah jas di mana dia bermaksud ingin berdandan rapi dan mengajak Andrea untuk berkencan. Namun apa yang terjadi saat Bart sudah rapih, rambut klimis dan siap untuk bobogohan, Bart justru terkejut saat melihat Andrea tengah bersama pria lain di dalam kamar hotel dan entah siapa itu. Bart yang sakit hati pun langsung pulang ke rumah dan lagi-lagi dikejutkan dengan adanya Pak Samsul yang sudah mengobrak-gabrik komputernya di mana dia bermaksud ingin memeriksa tentang rekaman pada malam itu. No! I'm sorry. Namun karena hard drive-nya sudah kosong dan Bart terus mendapat simpati dari orang-orang, Samsul pun tak bisa berbuat banyak dan lagi-lagi membiarkan Bart pergi.
Dan ternyata Bart yang cerdas menyembunyikan hard drive-nya di tempat lain, di mana di situ terdapat puluhan video para tamu yang menginap di hotel tersebut. Bart yang penasaran pun mencoba memeriksa satu persatu rekamannya, hingga saat dia melihat satu video, di situ dia melihat Andrea tengah bersama suami dari si wanita yang tewas pada malam itu. Ternyata pertengkaran yang mengakibatkan si wanita tewas pada malam itu adalah gara-gara si pelakor Andrea ini. Terkejut kan? Patah hati karena hal itu, Bart pun memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya sebagai penjaga hotel dan memilih untuk tinggal di rumah bersama ibunya. Sementara itu Andrea terlihat bersama si pria, yang mana ternyata tujuan Andrea mendekati si Bart adalah untuk mendapatkan rekaman video pada malam itu agar si pria bisa lolos dari jerat hukum. Dengan rasa cinta dan kasih sayang sebagai seorang pelakor, Andrea pun menemui Bart ke rumahnya dan mencoba kembali mendekati Bart untuk mendapatkan rekaman tersebut. Namun Bart yang sudah kapalang sakit hati atau nyeri hati ternyata enggan menemuinya, dan karena tak bisa berbuat apa-apa, Andrea pun memutuskan untuk tak mengganggunya lagi. Take care. Hingga suatu malam saat Bart iseng memeriksa kameranya yang masih aktif di kamar Andrea, dia melihat Andrea tengah bertengkar dengan si pria, dan saat si pria memukulnya, Bart pun langsung teriak dan memutuskan segera pergi ke hotel karena takut jika Andrea juga dibunuh oleh pria tersebut. Beruntung dia datang tepat waktu di mana si pria sempat mencekiknya, namun ketika melihat tingkah aneh dari Bart, si pria pun memutuskan untuk pergi. I'm okay. Okay. Saat Andrea bertanya kenapa dia bisa datang tepat waktu, Bart pun akhirnya jujur bahwa dia meletakkan beberapa kamera di kamarnya. Dan saat Andrea marah kenapa Bart melakukan itu, Bart pun langsung mengajak Andrea ke rumahnya, di mana dia menunjukkan sebuah hard drive dan memperlihatkan sebuah rekaman saat si pria membunuh istrinya sendiri. Andrea pun terlihat terkejut dengan apa yang dilihatnya dan sebenarnya sudah tahu bahwa Gadunnya lah pelaku dari pembunuh istrinya, di mana Bart mengajak Andrea untuk pergi ke polisi dan menyerahkan rekaman tersebut kepada Pak Samsul. What am I gonna do? Namun Andrea yang terlihat syok membuat Bart tak tega jika harus pergi ke kantor polisi malam-malam seperti ini, dan lebih memilih untuk tidur tepat di sampingnya dan menunggu esok pagi tiba. Singkat cerita, esok pagi pun langsung tiba. Bart terlihat baru bangun dengan tidak ada Andrea di sana, di mana dia melihat hard drive-nya sudah hilang karena ternyata Andrea mengambil hard drive tersebut dan menyerahkannya kepada si pria, hingga bisa disimpulkan bahwa kejadian semalam hanyalah sandiwara dan settingan dari mereka berdua. All done? Andrea pun meletakkan pakaian Bart di kamar tidurnya dan sengaja menggeletakkan kamera Bart di lantai, sehingga saat Pak Samsul memeriksanya, Pak Samsul menganggap bahwa Bart lah pelaku sebenarnya dari pembunuhan tersebut. Tak hanya itu, Andrea pun meletakkan pistol yang dipakai pacarnya pada malam itu agar saat Samsul pergi ke sana, Bart benar-benar menjadi tersangka atas kasus kematian si wanita. Cukup pintar, namun tidak sepintar Bart, karena Bart masih memiliki memory card yang dia simpan di tempat lain, sehingga saat Samsul datang untuk menangkapnya, Bart sudah tidak ada di sana. Samsul pun menemukan rekaman pada malam itu lengkap dengan barang bukti sekaligus memory card dan sebuah pesan yang bertuliskan bahwa Bart meminta maaf tak menyerahkan rekamannya lebih cepat karena dengan lengkapnya semua barang bukti sekarang akan membuat Pak Samsul tahu bahwa Bart bukanlah orang yang dia cari. Alhasil, Andrea dan si pria yang berencana untuk hidup bahagia pun harus kandas karena saat polisi mengejar mereka, Bart sudah menang dengan keluguan dan kecerdasannya dan akan melanjutkan hidupnya untuk terus belajar bagaimana caranya berkomunikasi dengan orang lain. Tamat, ending yang membagongkan. Secara keseluruhan ceritanya cukup sederhana dan kejutannya juga tidak terlalu mengejutkan, namun untuk sekedar hiburan ya masih bisa masuk lah. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jika Anda sudah memiliki pasangan, tolonglah jangan membina hubungan dengan orang lain dan cobalah untuk setia dan menahan diri. Walaupun rumput tetangga lebih hijau, percayalah, walaupun rumput pasangan Anda tidak hijau, setidaknya masih lebat.
Ingatlah, jadilah setia karena dengan setia membuat jalan hidup Anda terbuka dan selalu mendapatkan kebahagiaan tanpa Anda berusaha untuk mendapatkannya. Jadi datang sendiri gitu kebahagiaan. Dan kenapa saya bisa mengatakan hal seperti ini? Karena saya sudah mengalaminya sendiri. Saya John mengucapkan terima kasih dan adios. Sendok makan Norwegia. Yes. Ingat, setialah dan jadilah seorang yang mempunyai harga diri. Dengan setia itu, coba Anda menjadi pelakor dan merebut pasangan orang lain, pacar orang lain, atau ya kekasih istri orang lain atau suami orang lain. Itu tidak ada harga dirinya, bro. Jadilah setia. Gibah lah, bergibah. Kenapa bergibah sih anjing? Udahlah, gak usah dilanjutkan lagi. Ini benar-benar memuakkan. But cukup menghibur kan filmnya? Ya udahlah, bacotannya tidak terlalu panjang karena tapi lumayan sih buat ngisi durasi. Cuman saya lagi sedang tidak terlalu mood ya. Tapi semoga suara saya menjadi mood booster buat Anda. Ingat, bahagialah dan terima kasih.